Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Mempo dan saya Ferdi Guruku. Dan kali ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber cantik. Iya, benar. Nah, mungkin langsung saja nih perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Megumi, setelah itu Maria. Halo, perkenalkan nama saya Megumi Aimesuma. Tahun ini berusia 18 tahun dan kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa aktif sastra Inggris semester 3. Oke. Halo, namaku Maria Sharon Eleanor. Saat ini Sharon sendiri masih umur 16 tahun, berpendidikan sekolah di SMA Kristen Ebenezer Manado. Oke. Jadi Megumi dan Maria ini adalah perwakilan Sulawesi Utara untuk ke ajang Miss Teenager. Nah, itu yang mungkin kita akan bahas ya, mungkin persiapan mereka ini seperti apa dan kenapa mereka berdua yang terpilih. Gitu. Oke. Oke, mungkin ya langsung aja Ren. Untuk saat ini kita tanya dulu, ini gimana ini bisa memakai salempang dari banyak peserta karena kita juga sempat ikuti ya pemilihan Miss Teenager Sulawesi Utara ini. Nah, ini gimana ini perasaannya bisa mengemban tugas yang bagi kita ini bukan satu hal yang didapat dengan hal yang mudah ya, tentunya didapatkan. Mungkin sharing dulu sedikit ke Tribuners sore ini gimana Gumi perasaannya ini bisa dipercayakan ini. Ya. Kalau Megumi, kalau dibilang berdebar mungkin udah enggak kali ya, karena udah lewat beberapa bulan yang lalu juga pemilihan. Sekarang tuh lebih ke bagaimana membawa diri untuk bisa mengemban tanggung jawab ini gitu. Karena juga lumayan besar tanggung jawab karena harus bawa nama Sulawesi Utara ke ajang nasional, berkompetisi dengan banyaknya provinsi lain yang juga begitu hebat. Jadi lebih ke gimana Megumi memposisikan diri untuk bisa bawa gitu Sulut untuk mengharumkan nama provinsi gitu. Ya, Maria gimana perasaannya? Kalau dari aku sendiri perasaannya pastinya senang ya bisa masuk di top 3. Mewakili Sulut juga, menjadi Sulut 2. Dan iya benar juga, biarpun menjadi Sulut 2 aja tuh udah merasa kayak wah, tanggung jawabnya juga udah harus menjaga penampilan di depan, harus menjaga juga apapun yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari juga kan ya Kak. Jadi ya senang jadi menambah di pengalaman juga kan di CV. Jadi aku jadi bisa mewakili Sulut. Okay. Jadi sebenarnya ajang pemilihan Miss Teenager yang kemarin diikuti Miss Teenager Sulut dulu ya, itu ajang pertama atau sebelumnya pernah mengikuti ajang-ajang yang serupa gitu? Kalau Megumi ini sudah ajang keempat yang pernah Megumi ikuti. Sebelum-sebelumnya juga pernah, jadi sudah lumayan lah tahu kelebihan. Sudah mulai belajar ya dari pengalaman-pengalamannya. Jadi udah nggak terlalu kaget. Sejak umur berapa itu Megumi? 14 tahun pertama kali ikut. Oke. Kalau Maria gimana? Kalau dari aku sendiri, ini adalah ajang pertama aku. Ini adalah sebuah debut dalam dunia pageant. Sebenarnya dari kecil, Sharon sendiri tuh udah tahu tentang pageant, udah pengen ikut dari kecil, tapi karena terhalang dengan kayak, kegiatan aktivitas aku kayaknya, aku kan dulu tuh anak melukis, anak main piano. Iya, aku juga dulu sering ikut lomba-lomba piano. Jadi kayak kalau misalnya aku tiba-tiba bilang ke mama papaku mau ikut pageant, kan agak berbeda. Wow gitu. Jadi puji Tuhan baru di umur remaja ini, masuk umur 16 tahun baru punya keberanian yang lebih buat kayak kalau nggak sekarang kapan aku bisa mau coba untuk masuk ke pageant. Jadi ya I'm happy to be here. Kenapa tertarik akhirnya ya Maria? Ini kita penasaran kalau dari Megumi sendiri memang dari dulu dari dulu sudah mengikuti dan banyak pengalaman. Ini kalau dari Maria sendiri kan katanya dulu punya hobi ini atau punya kebiasaan ini berbeda, suka ke musik dan juga lukis ya. Melukis, lebih ke seni. Ya, lebih ke seni. Nah, tiba-tiba kenapa terjunnya ke pageant sekarang ya? Karena dulu tuh aku suka lihat di internet atau di TV. Dulu ya kalau aku masih kecil, aku lebih suka nonton channel yang isinya tuh model-model atau
Miss Universe gitu daripada aku nonton channel yang isinya kartun-kartun gitu. Iya. Jadi Jadi aku tontonan kayak ya. aku dulu udah terbiasa kayak aku pengen jadi kakak-kakak cantik kayak gini. Tapi kan umur aku kan juga masih kecil banget, itu aku masih SD deh kayaknya. Jadi aku masih belum gitu pede, belum gitu berani untuk apalagi bilang ke mama papa kalau aku sebenarnya pengen gitu. Jadi Gimana akhirnya bisa tumbuh situ ke mama papa? sebenarnya awal tahun ini aku tiba-tiba juga tiba-tiba masuk di otak aku kayak, kamu kan udah kelas 12, tahun depan kamu udah mau kelas 12 gitu. Kenapa di kelas 11 ini kamu nggak isi aja kegiatan-kegiatan yang kayak kamu nggak pernah tahu kamu bisa gitu. Akhirnya aku ceritakan sama papa aku tuh, pokoknya itu udah malam, aku udah kelar, udah selesai kerja, sibuk-sibuknya kerja. Tiba-tiba aku ngobrol kan ke mereka kayak, mama papa, aku kalau kira-kira ikut pageant tuh gimana menurut mama papa? Udah pastinya kalau mama aku kaget, kaget yang kayak, oh kamu mau ikut? Kalau Tapi papa kaget yang lebih ke senang atau kayak heran gitu? Mungkin ya. dua-duanya deh kayaknya. Kalau papa aku lebih ke kayak, oh nggak apa-apa, bagus, kamu ikut aja supaya jadi lebih banyak juga kegiatan kamu. Jadi ya karena aku juga udah dengar dari kedua pihak, mama papa kan juga responnya senang, responnya juga baik tentang aku, jadi ya why not gitu. Jadi aku di sini Jadi sekarang. motivasinya karena ingin mau mencoba hal baru ya, Iya. di luar zona nyamannya Maria. Iya. Nah, kalau Megumi ini kan dari usia 14 tahun ya, sudah bergelut di dunia modeling lah istilahnya. Nah, awal mula kenapa tertarik dengan dunia modeling itu dari mana? Apakah dari orang tua kah yang mendorong atau ketertarikan sendiri atau gimana? Sebenarnya dari kecil itu sama mama juga udah sering diikutin modeling, tapi itu cuma kayak peragaan busana biasa aja sebenarnya. Itu pun sebenarnya aku belum passion juga sebenarnya, itu emang mama aja yang nyuruh. Terus pas tahun 2019 itu kayaknya SMP kelas 3 itu aku pertama kali nonton Putri Indonesia. Terus di situ juara 2-nya Putri Indonesia tuh Kak Jolin Mary Rotin Sulu. Terus dia dari Sulut kan. Ya, Terus di situ Megumi mulai kayak, wow, ini hebat, ini pencapaian yang luar biasa. Terus Megumi mulai obses sama pageant mulai dari hari itu sampai tahun 2021 itu awal mula Megumi mulai ikut pageant. Oke, jadi dua-duanya dari role model dulu ya, ada panutan begitu yang dilihat, jadi tertarik untuk join. Nah, kalau dari ajang Miss Teenager ini, kalian berdua tahu informasi tentang pageant ini dari mana? Sampai bisa ikut ya. Sampai bisa tertarik untuk, oh iya mau join deh, gitu. Kalau aku sendiri emang dari 2023 kayaknya udah follow Instagram Miss Teenager. Kita saling follow di Instagram karena juga banyak teman-teman aku yang ikut Miss Teenager ini. Jadi kayak follow akunnya. Terus di tahun ini dihubungi sama Miss Teenager, pihak Miss Teenager di DM, terus diajak lah untuk bergabung, untuk ikut. Awalnya Megumi nggak mau ikut sebenarnya karena masih banyak kegiatan juga di kampus waktu itu, masih mahasiswa baru masih juga. dipertimbangkan juga ya Tapi kesibukannya. iya, setelah dipikir-pikir kayaknya ini bisa membuka peluang yang lebih besar gitu untuk Megumi ke depannya. Apalagi Megumi juga lihat Sulut yang mewakili Sulut tahun lalu tuh namanya Glory, dia juga pencapaiannya luar biasa gitu di nasional. Jadi Megumi juga kayak ajangnya bagus, ajangnya membawa banyak aspek positif gitu ke kehidupan, jadi kayak ngapain nggak ikut gitu, jadi kayak iseng-iseng aja ikut sebenarnya. Oke, awalnya dari iseng-iseng. Iya. Kalau Maria dari mana infonya? Kalau aku tahu infonya dari waktu itu pernah follow teman-temanku juga. Nah, salah satu temanku ini dia temenan dekat sama winner Miss Teenager tahun lalu. Oh iya. Nah, dari situ aku tahu, oh dia yang jadi pemenang pageant ini, kontes ini. Nah, karena aku kepo kan, aku ngecek nih Miss Teenager akunnya isinya apa gitu, kegiatannya gimana-gimana. Jadi aku semakin kayak, oh jadi ini tuh yang mereka bilang Miss Teenager yang mewakili bisa sampai ke ajang nasional, ada yang internasionalnya juga kan ya Kak. Jadi 4 tahun lalu tuh aku tahu Instagramnya Miss Teenager.
tapi baru kesempatan ikut kontesnya tahun ini. Oke. Nah, mungkin kan kita tanya terkait persiapan, karena Tribuners diketahui bahwa berdua ini atau mereka berdua ini yang akan mewakili Sulut ya, akan Sulut 1 dan Sulut 2 ya. Iya. Sulut 1, Sulut 2 yang akan nanti mewakili Sulut ke ajang nasional, Miss Teenager nasional atau Indonesia yang diselenggarakan pada bulan Oktober ya di Surabaya ya, kalau Iya. tidak salah, Iya, Surabaya. betul, Kak. Nah, ini kan banyak sekali ya persiapan yang harus dilakukan karena ini kompetisinya ini ketat ya, ketat seperti tahun lalu. iya. Glory pernah kita juga wawancara di sini. Glory iya. pernah juga ke podcast dia, banyak sekali persiapan. Nah, untuk kalian berdua sendiri gimana ini untuk persiapannya menuju ke nasional ini? Tanggung jawabnya ini tentunya besar, bawa nama Sulawesi Utara dan banyak masyarakat tentunya akan melihat ya nanti lewat penampilan kalian berdua. Ini persiapannya dulu untuk mungkin pribadi. Silakan mungkin dari Megumi dulu. Dari Regional Director Miss Teenager Sulut memang sengaja buat ajangnya, pemilihannya itu jauh-jauh hari sebelum memang bulan pemilihannya, supaya biar kita juga yang terpilih bisa punya banyak waktu gitu untuk persiapan. Nah sekarang kita tuh masih punya sekitar 4 bulan untuk persiapan, masih lumayan banyak waktu. Jadi untuk sekarang tuh persiapannya lebih ke seperti yang udah aku mention tadi, kayak sponsor visit ke Ya, beberapa sponsor visit, media kayak gini, ataupun sponsor-sponsor yang lain seperti kain betenan dan lain-lain. Terus juga kemarin kita berdua udah sempat photoshoot juga buat nanti dikirim ke pusat, karena itu emang salah satu syarat di pusat buat setiap daerah tuh photoshoot dan masukin fotonya hasilnya. itu buat di up gitu di akunnya nasional, biar orang-orang bisa lihat finalistnya, terus udah bisa mulai vote dari sekarang. Oke. Oke. Kalau Maria sendiri ada persiapan khusus nggak? Misalkan kalau dari kontes kan ini sudah merasakan dulu kontes di skala provinsi ya. Iya. Pasti kan sudah bisa menilai ya, oh saya masih kurang di sini, harus dikembangkan lagi di bagian ini. Nah kalau Maria lebih persiapannya kemana? Kalau aku sendiri persiapannya mungkin melebihkannya ke soft skill, bicara di depan umum aku, sama catwalk juga. Aku juga udah latihan-latihan sendiri, biarpun masih di rumah doang. Aku udah coba-coba belajar pakai catwalk. Jadi aku coba dulu dari level 1 tuh heelsnya yang cuma 10 cm, level 2 itu yang udah 15, nah level 3 itu yang paling tinggi, yang heels aku yang 17 cm. Jadi Wow. karena kan harus 17 membiasakan Iya, diri betul. juga kan dari sekarang, Kak. Jadi iya sih, terlebih khususnya aku persiapannya udah yang kira-kira seperti itu. Teknis, persiapan teknis ya. Iya. Kalau teknis persiapanku kayaknya mungkin mental. Mental. Oke, lebih banyak ke mental. Sudah kenal dengan finalis-finalis lainnya belum? Untuk saat ini belum kayaknya gitu ya. ketemu ya. Iya, Nanti karena di sana biasa ketemu. Iya. iya. Oke, nah tadi kan ada beberapa persiapan seperti tadi persiapan bagaimana untuk mental ya, persiapan mental dan Megumi juga. Nah, untuk saat ini gimana? Apakah ada apa ya support juga ya? Karena kita juga hari ini ada kedatangan mama papa kalian berdua yang di belakang layar. Jadi terlihat support dari terlihat keluarga. supportnya tentunya. Nah, ada tidak berbeda? Nah, begini kan sebelumnya kan sebelum terpilih kan biasa kan kita anak-anak rumahan yang mungkin bangun terlambat dan lain sebagainya. Mungkin ada tidak support dari orang tua, kalian dua ini miss teenager, kamu masih malas-malas berubah, gitu, iya. harus berubah. Ada enggak dorongan-dorongan seperti itu dari orang tua sendiri yang bukan akhirnya ya kita juga sadar bahwa kita ini punya gelar dan punya tanggung jawab. Ada tidak seperti itu? Kalau Megumi ada. Itu Megumi itu sebenarnya kan Megumi introvert, sangat-sangat introvert. Jadi tiap hari tuh sebelum ikut ajang-ajang kegiatan, tiap hari kerjanya apa sih, di kamar mulu, kayak nggak pernah keluar. Temen juga kayaknya cuma 4 doang, jadi kayak jarang juga keluar, jadi kebanyakan di kamar. Terus setelah terpilih sekarang, Megumi juga kan anaknya sebenarnya kurang suka dandan, jadi kayak kalau keluar aja gitu, nggak make upan pun nggak masalah gitu. Jadi kayak soalnya males aja dandan. Terus waktu itu Megumi pulang kampus, terus ada mau sponsor visit ke Ekles Mantos waktu itu.
Terus Megumi kan dari kampus, jadi kayak ke kampus ngapain dandan gitu kan. Jadi kayak dari kampus, terus pulangnya ketemu sama mama, terus ternyata diomelin. Kayak, kamu nih miss kok malas banget dandan, itu minimal kamu bedakan lah dikit, lipstikan lah dikit. Kayak Harus memperhatikan penampilan lebih ke begitu penampilan ya. gitu sih. Oke. Kalau dari Maria sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, mama aku tuh tuntut soal sifat aku sih. Apa itu? Apa sih yang dulunya Maria yang kurang dari Maria terus yang dituntut Diminta. oleh mama, diminta oleh mama harus apa? Aku tuh tipe orang yang susah banget bangun pagi. Iya, Mungkin kebanyakan. iya. Aku tuh kalau nggak ada alarm, mungkin kalau alarm aku udah nyala juga, aku kadang nggak sadar gitu kalau alarmku udah nyala. Nah, mamaku suka parah gitu bilangnya, kamu udah dewasa, kamu dikit lagi udah harus hidup sendiri, harus bisa tahu atur waktu, apalagi kalau misalnya udah tahu mau bangun pagi, tidurnya tuh jangan kemalaman atau gimana gitu. Jadi mamaku tuh suka marahin karena aku bangun harus tunggu dibangunin yang bangun gitu. Karena kalau aku bangun sendiri tuh lumayan kayak kadang nggak sadar kalau udah ngantuk terus udah tidur pulas banget kan, itu udah nggak tahu udah pagi atau belum kan. Terus selain itu sih benar kayak Kak Megumi, penampilan juga mama aku juga udah sering inget-ingetin karena kegiatan aku kan udah banyak kan dari ikut ajang ini juga. Jadi mama aku suka marah-marahin kalau aku tuh kalau masih minum air putih gak banyak, jadi suka kayaknya mama aku tuh tiap 2-3 jam suka marah-marahin aku atau ingetin aku kayak, kamu udah minum belum? Kamu kalau belum minum, hal simple tapi iya sih untuk menjadi diri aku yang lebih Untuk kebaikan juga. iya, yang lebih baik lagi. Tidak ada tambah doi jajan atau doi makeup. Sebab dari orang tua. Karena kan iya kan harus jaga penampilan dong, harus berarti tambah dong doi Ekstra. makeupnya dan tambah doi jajannya kan harus betul kan. Iya jaga betul sih, penampilan. betul sih Kak. Maunya dengerin. Nah, anyway kalau misalkan dalam persiapan selain persiapan pribadi ya masing-masing, kalau dari tadi sponsor mungkin, nah itu gimana? Kalau sponsor, kita sekarang kan datang ini roknya couple, ini sponsor dari kain bentenan, dari kain Krisma dikasih. Terus juga Ekles itu kita udah sering beberapa kali sponsor visit, jadi kita dapat treatment gratis gitu. Tiap bulan bisa pergi treatment gratis, jadi lumayan juga sih buat menunjang juga ke nasional biar wow Untuk gitu. pakaian, aksesoris begitu ada juga atau pribadi saja? Itu lebih ke pribadi sih Kak. Banyak ke perawatan fisik ya, Iya. untuk sponsor ya. Jadi itu juga cukup menunjang Ya, juga betul nggak, sekali, untuk persiapan perawatan, nantinya. persiapannya. Hmm. Oke, tadi Megumi sempat bilang terkait dengan vote ya. Kan ini kan prosesnya kan berjalan. Kemarin sudah photoshoot, berarti katanya sudah mulai vote ya. Nah ini boleh dijelaskan sedikit, ini maksudnya gimana? Pemilihannya, Dukungannya, bagaimana? dukungannya ini gimana nanti? Kan ada dukungan ya, karena pemilihan ini kan ya, penentuan pemenang juga kan nanti lewat Atau mungkin vote. kalau vote Itu punya gimana ada ya? gelar Harus- sendiri. Ya, itu harus gimana vote-nya? Apakah cari di mana gitu, masuk di mana? Ya, silakan mungkin dijelaskan supaya masyarakat bisa tahu. Kalau untuk sekarang karena kompetisinya juga belum mulai, jadi kita tuh hasil photoshoot kita dipostingkan di akun Miss Teenager Indonesia. Itu vote-nya like aja sih sebenarnya. Itu dilihat dari banyaknya like, tapi itu kayaknya belum juga masuk di penilaian sebenarnya. Tapi cuma lebih dilihat ke wah Sulut ternyata antusiasnya banyak Antusias. gitu. Dilihatnya lebih kayak gitu. Ya, jadi untuk vote itu belum sebenarnya bukan juga dari mungkin belum masuk dalam kriteria penilaian. Iya. Oke. Kalau dari menurut Megumi dan Maria kan ini di skala provinsi yang terpilih, istilahnya terbaik dari para finalis begitu. Menurut Megumi dan Maria sebenarnya untuk jadi juara apa sih yang jadi kunci begitu? Sebenarnya kalau dari Megumi tuh jadi juara, manusia tuh pasti ada kan ya kayak rasa ragu, rasa takut. Itu sebenarnya yang menghambat buat kita maju. Megumi sendiri walaupun udah sering ikut kegiatan seperti ini tapi tidak menjamin Megumi tidak
tidak nervous di atas panggung, tidak Tetap ada takut, gugup-gugupnya tetap ya? pasti ada itu. Tapi Megumi tuh tanam winning mindset, di mana Megumi bukan sombong, bukan memikirkan oh aku lebih baik daripada mereka, tapi lebih memikir kayak pasti ada satu hal yang Megumi tuh punya lebih dari mereka. Misalnya dari I don't know, dari public speaking aku, dari catwalk aku, dari cara aku bersikap pada orang lain, itu kan dinilai juga kan. Dan mungkin dari beberapa hal itu ada hal yang mungkin aku lebih baik daripada teman-teman yang lain gitu. Ya, kalau Maria seperti apa? Kalau aku sendiri, seorang winner itu orang yang udah berani mau melakukan atau berani keluar dari zona nyamannya. Kayak contohnya aku sendiri, Ya, aku kan betul udah tadi. jadi lebih berani lagi. Aku sejak ikut Miss Teenager ini, nggak tahu kenapa confidence level aku tuh lebih tinggi. Aku jadi lebih percaya diri kalau di depan orang-orang. Aku kalau misalnya dipilih untuk kayak, oh mending Maria aja, mending kamu aja, gini-gini. Aku yang awalnya suka menolak, jadi ya udah aku aja gitu. Karena sifat keberanian yang ada di dalam diri kita itu yang kita harus cari, dan kita harus terapkan itu juga di kehidupan setiap hari kita. Jadi lebih siap, Iya. lebih Iya. berani sekarang Ada ya, perubahan, gitu. intinya ada perubahan dalam perkembangan diri. perkembangan diri ya. Oke, nah terus gimana untuk kita tanya juga terkait dengan latihan-latihan yang sudah kalian lakukan ini kan meskipun 4 bulan kan tentunya per hari kan pasti ada progres ya, per hari. Ini kira-kira untuk persiapannya ini sendiri ini sudah berapa persen ya, meskipun 4 bulan kan, tapi kan tentunya dituntut loh dari Yudi ya. Iya. Ya, Yudi pasti akan tanya itu gimana ini persiapannya, apa yang dilakukan, malas-malasan di rumah atau ada tidak untuk mengembang diri, untuk belajar lagi public speakingnya, terus dan lain-lain. Coba mungkin ada di spill sedikit tuh persiapannya. Kalau kita tuh thankfully ya, regional director kita Kak Yudi, dia tuh memang push kita berdua, dia tuh benar-benar bantu kita berdua. Jadi kita berdua juga nggak kebingungan sendiri. Jadi kayak Kak Yudi tuh secara terang-terangan emang bilang, Megumi kamu kurang di sini, Sharon kamu kurang di sini. Jadi kita latihnya di situ gitu. Terus kita juga tiap minggu tuh pasti ada kegiatan, pasti ada acara yang pastinya juga membangun ya keberanian kita, membangun personal branding kita masing-masing. Dan itu tuh berkat Kak Yudi juga sih sebagai regional director yang pengen biar Sulut bisa lebih stand out gitu dibanding provinsi lain nanti di nasional. Nah, kalau dari Maria? Maria sendiri? Persiapan-persiapan kita kayaknya mengubah yang awalnya kita kurang di situ, kita harus lebih menguatkan lagi di yang kekurangannya kita. Jadi maksudnya aku tuh kalau kayak yang Kak Megumi udah bilang, Kak Yudi kan juga sering bilang ke kita, kamu kurangnya di bagian mana, kamu kurang percaya dirinya di bagian mana tuh. Yang biasanya dibilang Kak Yudi yang bilang ke aku kurangnya di mana, Sharon kurangnya di bagian mana tuh, aku udah ubah mindset aku jadi, oh kalau misalnya ada orang yang melihat perspektif aku tuh emang kurang di situ, berarti orang lain juga bisa berpikiran seperti itu. Jadi aku bekerja keras banget supaya nggak ada orang lagi yang bisa berpikir kalau aku tuh emang kurang di situ, aku masih kelihatan ragu-ragu atau aku masih kelihatan kurang pede atau gimana. Jadi ya lebih ke mengubah diri ke yang lebih baik lagi sih, Kak. Oke, nah kalau dari Megumi dan Maria ini kan masih di usia remaja, nah namanya teenager begitu. Nah bagaimana pembawaan dirinya? Kadang kita aja lupa kalau ngobrol sama masih usia sangat muda ini kan. Nah bagaimana Megumi dan Maria menempatkan diri ketika bergaul dengan teman-teman atau mungkin mengatur waktu? Pasti kan kesibukannya juga bertambah ya. Sudah sibuk kuliah atau sekolah, terus ada mungkin aktivitas-aktivitas lainnya. Itu gimana? Kalau Megumi memang yang paling susah itu time management. Pas dulu karantina, ini kita Miss Teenager Sulut karantinanya sebulanan itu, sekitar sebulan. Dan Megumi juga waktu itu sebenarnya sampai sekarang masih menjabat juga sebagai putri di fakultas gitu. Terus
dulu tuh waktu masih zaman-zaman karantina mau deket-deket pemilihan, Megumi juga sempet ada sedikit salah paham dengan teman-teman di ikatan fakultas karena kurangnya Megumi ada waktu gitu sama mereka. Agak kesulitan karena membagi Ya, di waktu. sastra iya, karena di Miss Teenager ini juga kita tuh padat banget, kita kegiatannya padat banget. Itu 1 bulan tiap minggu itu selalu ada kegiatannya, dan dari pagi sampai malam tuh benar-benar kegiatan terus. Kita benar-benar di push, jadi emang sepadat itu. Jadi Megumi juga mau membagi waktu udah bingung gitu, waktunya mau dibagi gimana nih, ini udah full banget seharian, udah bener full, ini mau dipotong di bagian mananya udah bingung. Jadi Itu mengakalinya gimana, Megumi? Megumi sebenarnya pilih mana kegiatan yang kayaknya lebih penting gitu. Dan prioritas ya. iya, dan Megumi lebih pilih Miss Teenager ini karena nggak mungkin udah di zaman karantina terus tiba-tiba Megumi kayak hilang pergi nanti kan pasti akan sangat berpengaruh di penilaian. Juga. Kalau untuk di fakultas mungkin teman-teman masih bisa mengerti karena Megumi juga ikut ini membawa nama fakultas juga kan, jadi teman-teman mengerti gitu. Ada support berarti dari Miner Ivan. Dari kamu. Oke, Maria, seperti apa aktivitasnya di sekolah gimana? Aku di sekolah ikut tim dance sekolahku. Terus aku di tim dance ini memang tergolong aktif banget, yang memang lagi aktif-aktifnya. Nah, kebetulan ajang Miss Teenager Sulut ini tuh bertabrakan sama latihan-latihan kami dalam event The Boss Cup waktu itu ya. Nah, itu tuh aku memang udah sama sih, kurang lebih sama kayak Kak Megumi. Time management Time management itu sangat susah kalau mau dibilang untuk memiliki pengetahuan yang lebih mengenai skala prioritas itu susah banget kalau mau cari taunya tuh yang mana. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ya bisa sih, aku bisa seimbangkan kegiatan latihan aku sama kegiatan 1 bulan full itu dalam Miss Teenager Sulut. Dan teman-temanku juga yang di tim dance itu sangat-sangat mendukung, support, biarpun mereka juga agak kaget pas tahu beritanya kalau aku ikut pageant, tapi mereka mendukung banget. Makanya itu yang bikin aku sendiri tuh semangat, jadi lebih senang karena banyak orang yang senang gitu sama kehadiran aku di sini. Jadi aku jadi lebih oke lah, I can do this. Oke. Nah, ini berbagai persiapan tentunya sudah dilakukan dan nanti 4 bulan ke depan akan dilakukan. Sebagai utusan tentunya ada target ya, pastilah diminta dari teman-teman ikatan, terus juga dari ikatan, dari Yudi. Nah, kalau kalian berdua targetnya sebenarnya apa dalam pemilihan ini? Kalau ditanya, ingin begini, mungkin targetnya seperti seberapa yakin dan targetnya kemana ini? Silakan. Kalau Megumi, ini pertama kalinya memang diutus mewakili provinsi. Sebelum-sebelumnya emang udah sering ikut, tapi itu biasanya cuma stop sampai Sulut aja, nggak sampai ke nasional gitu. Megumi sudah 4 kali mengikuti ajang seperti ini dan puji Tuhan selalu mendapat posisi juara pertama gitu. Karena Megumi selalu menanamkan winning mindset gitu. Dan di nasional ini walaupun Megumi belum punya banyak pengalaman ya dengan bersaing dengan provinsi lain yang sangat-sangat hebat gitu ya, tapi Megumi sendiri tetap punya winning mindset yang dimana Megumi ya mau jadi winner gitu di nasional. Oke. Nah, Maria gimana, Maria? Maria? Same. Aku juga punya winning mindset. Kalau memang jalan orang atau pandangan orang itu beda mungkin sama kita sendiri, tapi aku juga punya mindset kalau misalnya aku bisa sampai sini, aku harus terusin, aku harus abisin sampai berakhir. Nah, kalau pas event ini sudah berakhir, apalagi titik puncak kami kan itu di Miss Teenager Indonesia yang di nasional, harus punya mindset kalau misalnya kita bisa mendapatkan winnernya, kita bisa mendapatkan the crown, the place, tahta yang paling tinggi. Jadi iya sih, aku mungkin aku jadi lebih percaya diri karena banyak juga orang-orang yang udah dukung aku sampai saat ini. Aku bersyukur banget karena mereka kan. Jadi ya aku juga sedikit percaya diri
Ya, jangan bisa. sedikit harus. Iya. Karena maksud gini, kita mau Sulut ini bisa Mengharumkan. ya mengharumkan, minimal harus ada di puncak ya. Harus iya. Harus tadi seperti itu, karena kita dorong ya, seperti lah tahun lalu juga ya, Glory ya bisa membawa nama Sulut, dan kalian berdua pun apapun yang terjadi tentunya kita mendoakan ya, tentunya bisa memberi yang terbaik, bawa nama Sulawesi Utara ke ajang nasional supaya Sulawesi Utara ini semakin dikenal lagi. Karena memang Sulawesi Utara terbukti banyak melahirkan Ya. kader-kader atau Model-model. perempuan-perempuan yang berprestasi di kancah nasional. Iya. Terbukti juga di Miss Teenager diminta 2 orang kan untuk diutus. Sementara mungkin di daerah lain ada juga yang banyak, ada yang mungkin cuma Cuma satu. satu perwakilan begitu. Nah, mungkin dari Megumi dan Maria ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak remaja yang Ya. ada di Sulawesi. Sulawesi Utara. Kalau Megumi, ini kan kita berfokusnya ke remaja perempuan. Dan Megumi sendiri mau kasih pesan buat teman-teman di luar sana semua, teman-teman perempuanku, all of my sisters out there. Semoga kalian semua bisa menemukan passion dan kemauan hati kalian, dan semoga kalian bisa mencapai semua kemauan kalian. Yang penting coba aja dulu. Kalau kalian coba, kalian pasti bisa tahu kalian tuh mampunya sampai segimana sih. Jadi yang paling utama tuh kalian cari aja dulu passion, tekuni, pelajari lebih baik lagi, dan coba aja dulu. Pokoknya coba aja dulu semuanya, nggak usah pikirin hal-hal yang lain, pokoknya coba aja dulu. Ya. Oke. Silakan Maria. Silakan Maria. Kalau aku, untuk teman-teman perempuan aku di luar sana, kalian gak usah dengerin kata-kata orang. Biarpun mungkin lingkungan kalian itu kurang mendukung, atau ada beberapa orang yang tidak mendukung sebanyak itu ke kalian, gak usah dengerin mereka. Just be yourself, be confident. Level kepedean kalian tuh harus tinggi, karena kalian itu punya pendirian masing-masing. Jadi dari aku, just be yourself, gak usah takut dengan hal-hal apapun yang akan terjadi. Yang penting kalian udah menjadi diri sendiri, itu aja udah bagus banget, udah sangat-sangat keren untuk seorang perempuan bisa mempunyai pendirian sendiri. Itu sih dari aku. Oke, keren sekali, luar biasa. Terima kasih Megumi Terima dan kasih, Maria Megumi, sudah Maria, datang ke Tribun sudah. Podcast, sudah sharing Ya. dengan kita. Nanti kalau semua berangkat, nanti kita up lagi ya supaya banyak. Semoga sukses ya untuk kompetisi. Terima kasih, Siap, Kak. terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.